Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu ya, masih segar, masih siang. Alhamdulillah di Jumat Mubarak ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, selamat kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat berkuah ya Bu ya. Hari ini kita berkumpul di Masjid Al-Furqan ya. Musola Al-Furqan Cipinang ya. Kemudian kita juga berselawat buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Yang saya hormati ya Ustazah Jumroh ya sebagai selaku ketua Majelis Al-Furqan. Yang saya hormati juga ada Ustazah Dina, ada Ustazah Yani perwakilan dari UNJ. Tadi saya dari UNJ. Kemudian bawa beliau ya, jadi itu kajian dulu tadi di rumahnya Bu Rektor UNJ. Selesai kajian kita sholat bareng tadi jamaah ya Bu ya nih ya. Setelah itu bareng-bareng naik bajai di sini nih, Masya Allah ya. Nah kemudian saya bilang sama Bu Yani, nanti saya isi kajian lagi Bu Yani. Itu kemudian Bu Yani jangan bosan masa ini gitu kan. Tapi materinya beda. Hari ini kita bicara tadi materi mengenai mental health ya, bagaimana mengatasi kesehatan jiwa mental ya. Hari ini kita akan beda ya materinya. Kemudian juga salam hormat juga kepada Ustazah Barkah yang sebagai guru tetap di sini yang terus membantu jalannya terselenggaranya bimbingan Al-Quran Iqra ya Bu ya Ibu lansia. Alhamdulillah ibu-ibu sehat semua ya. Alhamdulillah. Kira-kira apa yang mau kita bahas hari ini Bu? Materinya apa? Nah, amalan unggulan. Bu mau nggak Bu kalau menjadi unggul, mau nggak? Mau menjadi unggul. Semua orang kepingin unggul. Semua orang kepingin jadi yang the best, yang terbaik. Benar nggak Bu? Semuanya mau nggak begitu? Nah, ibu mau nggak unggul? Tapi amalannya, ya kan? Kalau unggul misalnya glowingnya, mungkin kita nggak masuk kategori ya Bu ya. Namanya juga udah lansia ya, gitu ya kan? Atau kategori misalnya unggul, misalnya kita dari bidang pendidikan, mungkin kita 2 S3 Bu. Ada yang 1 sepuh, S2 sudah sepuh, S3 sudah sangat sepuh. Masya Allah ya Bu. Jadi ibu juga ada S1, S2, S3, sepuh, sangat sepuh, sudah sangat sepuh. Tetapi semangatnya insya Allah nggak sepuh ya Bu. Iya, semangatnya tetap luar biasa. Semangat datang ke musala Al-Furqan ini untuk mengkaji ilmu, belajar ilmu, berangkat dari rumah dengan doa keluar rumahnya, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi, la haula wala quwata illa billah. Insya Allah itu sama dengan jihad fi sabilillah menuntut ilmu. Bu, kalau hari ini kita bicara masalah amalan-amalan unggulan, nanti kira-kira diterapkan nggak Bu? Diamalkan nggak Bu? Ditempelin nggak Bu ilmunya? Iya, jangan-jangan nanti fotokopi yang saya udah gede-gedein tuh Bapak Toha. Pak, jangan lupa fotokopinya digedein, diplot, ditemin. Ini ibu lansia, ada yang pakai kacamata, ada yang nggak pakai kacamata, ya nggak? Nah nih, kalau ini nggak ada alasan Bu, tulisannya kecil-kecil, nggak ya Bu? Gede nggak tulisannya? Gede banget nggak? Kebaca nggak? Alhamdulillah, nempel ya, nempel di ilmunya nanti. Yang pertama amalan unggulan dan ibu nih ada interaksi dari saya nggak 1 kali bicara saja. Amalan unggulan yang pertama apa Bu?
beriman kepada Allah. Bu, hanya orang-orang berimanlah yang akan masuk surga Allah. Hanya orang Islamlah yang akan masuk surga Allah. Dan surah Al-Imran ayat 19, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Itu adalah karunia, itu adalah rezeki yang luar. Terima kasih Ibu, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Kita udah bahas dulu ya. Baik Ibu, ya jadi apa kata Allah? Yang diridhoi, yang diterima adalah Islam. Inna dina indallahi Islam. Islam itu adalah agama. Islam artinya apa? Berserah diri. Jadi kalau kita hanya beriman kepada Allah, hanya menyembah Allah, mengikuti Rasulullah, ada rukun Islamnya, ada rukun imannya, benar nggak Bu? Itu diimani. Ya, jangan kita udah sholat tapi masih berbuat maksiat, banyak nggak? Nah itu sholatnya benar nggak? Sholat itu seharusnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Jadi kalau ada orang yang sudah sholat, habis sholat bermaksiat, bisa jadi sholatnya baru fisiknya saja, hatinya belum sholat, belum diampuni. Biasanya kalau orang yang sudah yang ma'rifatnya pada Allah, sudah cintanya pada Allah, sholat itu dia bergaul sama Allah, dia ngobrol sama Allah. Sholat ngobrol sama Allah nggak Bu? Kita ngadap siapa kalau sholat? Ngadap Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Ibu ngomong begitu terus nggak sama Allah? Ya, dengan inna sholati tadi saya tadi saya belum ya. Manusuki, tapi kayaknya bayarnya lupa taruh di mana. Ibu ngobrol sendiri padahal lagi sholat, ada nggak? Gak apa-apa, jujurlah padaku ya Bu. Tidak kadang-kadang kita ingat di dalam sholat, jadi ingat. Ini si bocah juga pulang dari segini, ibu lagi sholat ngikutin bocah, ya enggak? Nah itu, jadi mulai kita pelan-pelan ya Bu ya. Kita pelan-pelan perbaiki. Kalau masalah mengerjakan sholat udah bisa semua. Tapi bagaimana kita memperbaiki sholat kita dari sholat yang lebih khusyuk ya Bu ya. Tahapannya harus lebih tinggi lagi. Kerjanya sudah. Sekarang belajar bagaimana cara sholat yang khusyuk. Pahami arti bacaannya. Nanti Ustazah Jumroh ya sebagai itu ketua majelis taklim di sini, nanti sekali-sekali itu harus diajarkan juga arti-arti bacaan sholat, takbiratul ihram, al-fatihah, ayat-ayat pendek, rukuk itu apa artinya, sujud itu apa artinya, bacaan-bacaan itu. Sehingga nanti kalau kita sholat itu kita ngerti apa yang kita baca, apa yang kita minta. Jadi ya tadi saya ngobrol sama Ustazah Yani dari UNJ, ini kalau kita udah dekat sama Allah itu indah, happy banget. Karena apa? Kalau nggak happy kita nggak banyak masalah kan ya Bu ya. Ibu ada masalah nggak Bu? Banyak. Oh saya bilang ada masalah juga banyak. Saya belum tanya berapa banyak masalah. Ibu bilang udah banyak. Sudah Bu, ada masalah nggak? Ada banyak nanti beritanya banyak, tapi nggak apa-apa Bu. Ada masalah kita punya Allah. Dunia ini memang tempat masalah, ya. Dunia ini tempat banyak masalah. Nanti kalau kita nanti mau istirahat, nanti ketika kaki kita sedang melangkah ke surga, baru istirahat. Tapi istirahatnya di surga itu harus punya bekal. Bu, masa-masa dunia sebenarnya selesai nggak Bu? Ada orang ngejar-ngejar dunia, akhirnya apa Bu? Mati juga, benar nggak Bu? Yang kaya mati, raja mati. Itu namanya penyanyi juga ini Ustazah. Jadi mau raja, mau yang kaya, mau yang miskin, semuanya akan meninggal. Nah meninggal sendirian nggak Bu? Di 2x1 pakai AC nggak Bu? Pakai baju yang terbaik nggak Bu? Baju yang terbaik adalah pakaian takwa. Maka di sini katakan amal unggulan kita itu adalah beriman pada Allah. Itu adalah modal kita.
rezeki kita. Jadikan Allah itu di hati kita. Ya Bu ya, cinta pada Allah itu yang pertama. Masya Allah. Kalau udah cinta kepada Allah luar biasa Bu, senang banget, happy banget. Apapun masalah itu ingat Allah, selesai. Karena apa Bu? Kita ini banyak masalah kan di dunia. Kita bela-belain dunia bakalan ditinggalin. Ditinggalin gak Bu? Suami ditinggalin gak? Anak ditinggalin gak? Motor ditinggalin? Rumah ditinggalin? Yang dibawa apa? Kepada pinter ya. Udah ustazah semua ini. Udah ustazah semua kan? Oh, udah pada pinter, Masya Allah. Luar biasa nih para ustazah yang membimbing di sini. Udah pada pinter-pinter semua. Tinggal mempersiapkan bekal ya. Sebaiknya bekal dalam bekal takwa. Ayo amalan unggulan kedua apa Ibu? Ya apa? Nah, Ibu lagi jihad kan sekarang? Lagi jihad menuntut ilmu. Saudara-saudara kita di Palestina jihadnya luar biasa Bu. Pakai nyawa, ruang mereka hancur, mereka di pengungsian, ada yang kelaparan. Saya kadang-kadang lihat bayi-bayi di sana, anak kecil di sana sudah malnutrisi, sudah kekurangan gizi. Kulitnya sudah kering ya, tinggal tulangnya. Kalau kita alhamdulillah Ibu pagi tadi sudah sarapan, siang sudah makan siang, dan malam nanti juga harus bikin masak lagi, benar nggak Bu? Makanya sehari berapa kali? Masya Allah 3 kali. Alhamdulillah. Nah, cakep ibu di sini makanya sampai 3 kali, walaupun sudah lansia. Walaupun udah lansia tetap makannya 3 kali. Lansianya sehat semua ya. Bisa aja cuma. Ya, Bu maaf ya Bu ya, biar semangat ya Bu. Hari siang ini Bu, kalau ada ibu ngantuk. Iya kan. Tapi bagi Ibu sehat kalau bisa makan sampai 3 kali. Baik ya Bu, tapi kalau makan 3 kali Ibu bisa kuat ke sini kan? Ada orang makannya berkali-kali nggak kuat ke masjidnya Bu. Ya ada yang demikian. Alhamdulillah Ibu yang ada yang usianya 70, ada yang 50, ya ada juga yang di bawah itu rata-rata kan kita sini banyak lansia ya. Alhamdulillah masih kuat ke masjid. Tadi ada belajar Iqra, baca Al-Quran, Masya Allah ya. Jadi itu namanya jihad. Ya jihad bisa bilang kita menuntut ilmu. Saudara-saudara kita di Palestina betul-betul jihad melawan orang-orang kafir yaitu orang Yahudi. Didoakan ya Bu. Kalau Ibu habis sholat doakan. Kita kan belum bisa ke Palestina. Ibu mau Palestina belum bisa ya Bu ya. Pesawatnya belum ada di sana Ibu. Ya bukan nggak mau ya Bu. Belum ada bisa ke sana ya Bu ya. Karena Ibu belum bisa ke sana. Doakan saudara-saudara kita yang di Palestina. Yang ketiga Ibu apa amalan unggulan setelah jihad fisabilillah? Haji yang mau Bu, kepingin haji enggak? Bu, itu harus diniatkan. Alhamdulillah saya sudah haji Bu, tapi Bu, haji saya itu bukan tiba-tiba. Itu sudah diniatkan oleh suami ketika menikah. Apa kata suami saya? Ya, memang tadi ngobrol-ngobrol sama suami gitu ya. Ketika suami dari Gorontalo pernah ngobrol sama suami. Tahu nggak Bu, ketika ayah menikahi ibu, katanya ayah sudah bertekad ingin menghajikan ibu. Itu sudah diniatkan. Ibu juga harus meniatkan haji, ya kan? Walaupun setelah usia pernikahan tahun 2017 saya baru bisa naik haji, tapi Bu pulang dari pasar ada apa namanya Bu? Sisa-sisa belanja, masuki celengan haji, gede-gede celengan haji. Untuk kebutuhan sehari-hari aja susah mau haji. Ibu kalau begitu ngomongnya gak bakal nenek haji karena ibu udah seuzon sama Allah. Bu, jangan seuzon sama Allah ya. Saya bisa kan haji kalau Allah berkehendak pun saya akan begitu orang Islam itu. Bikin celengan haji. Masalah berangkat hajinya nanti kapan? Gak salah, yang pikir kita sudah punya niat yang haji. Ini ada buah haji ini. Alhamdulillah. Dari Bogor biasanya datang ke sini. Masya Allah ya Bu ya. Yang salam Bu Haji ya. Ya kemarin kita di Cawang ya Bu. Ya alhamdulillah. Kemarin Bu dari Bogor ikut kajian ke Tanah Abang. Sekarang ke kajian ke Cipinang. Jadi kalau Ibu agak pilek dikit, pusing dikit, batuk dikit, malu Bu. Kita dengan Bu Haji. Umur berapa Bu Haji? 76. Ibu 76 Bu. Sehat Bu.
Kenapa sehat? Karena semangatnya. Casing kita boleh tua, ya Bu ya, tetapi semangatnya harus muda. Ruh itu tidak ada yang tua. Ruh. Jasad memang kita lama tua. Masa ibu mau 17 tahun melulu ya Bu? Bingung suami ibu sama ibu dapat datang itu masih 17 tahun juga, ya enggak? Ya sama-sama 71 maksud saya, ya Bu. Ya 17 ya 71 karena dengan perjalanan umur kita ya Bu. Nah, dengan ibu hari ini belajar di sini ini sama dengan jihad fi sabilillah. Semangat belajar setiap Jumat karena ada santunan lansianya, enggak ada santunan lansia pun yang namanya datang ke masjid, langkah-langkah itu jadi saksi kita nanti di akhirat. Ya Bu ya. Ya lanjut yang keempat. Nah, sholat tepat waktu Bu, kadang-kadang subuh kesiangan, zuhur ketiduran. Kembali ke Bu ya lagunya ya. Nggak tahu deh saya lagunya apa itu. Intinya sholat itu harus tepat waktu. Kalaupun ibu misalnya tidak tepat waktu, jangan di akhir-akhir waktu ya Bu ya. Iya, Bu, kalau besok ada santunan, besok ada beras murah, minyak murah, atau apa namanya itu bakso sosial, harus tepat waktu. Kira-kira ibu datang tepat waktu enggak Bu? Karena kupon hanya diberikan bagi orang yang tepat waktu. Kira-kira ibu datang tepat waktu? Jujurlah padaku Bu, tepat waktunya datang. Masya Allah, itu baru manusia yang ngasih cuma kupon isinya minyak seliter atau misalnya beras 5 kilo. Allah ngasih ibu lebih dari itu nggak Bu? Yang ngasih kehidupan siapa? Allah. Yang ngasih ibu apa namanya nyawa? Allah. Semuanya Allah. Kalau suatu subuh, hayya ala sholat, ayo sholat, hayya ala falah, ayo untuk kemenangan. As-salatu khairum minan naum. Ya, Pak. Sholat itu berbeda pada tidur. Lagi panas, lagi hujan, lagi musim hujan ya Bu ya. Jadi harus dilawan. Oh Allah sudah pandu. Jangan pas orang azan, ya udah azan. Ini kayak orang ngeluh. Ya azan lagi, astagfirullahaladzim. Itu buat rupiah ya Bu ya. Ya, ini syaitan harus dikeluarin ya Bu. Ya, setan yang malas-malas itu Bu, bukan ibu di sini. Dia antah berantah atau di mana ya Bu? Kalau di sini udah ngaji ya Bu ya, sahabat Jumat. Iya, harus nempel ibunya ya Bu. Terus saja bakal ya. Itu saja ini kalau mengisi sekali-sekali di sini silakan. Iya kan? Tapi beliau dari Bekasi nih Bu. Oh, ibu jalan kaki beliau dari Bekasi nih. Ini saya culik tadi di ONJ. Masya Allah ya Bu ya. Nah, ibu sholat tepat waktu. Karena apa? Kita urusan dunia ya, kalau ada keuntungan kita tepat dengan waktu kita. Tapi kalau urusan dengan Allah kita menunda-nunda karena kita menganggap nggak penting. Padahal yang penting itu Allah. Ya nggak Bu? Siapa yang akan ngasih syafaat kita nanti dalam kubur? Amal soleh kita atas izin Allah. Yang siapa yang bisa mengusahakan kita dalam surga? Semua atas izin Allah. Ya nggak Bu? Kadang-kadang kita tidak mendahulukan Allah. Nah, abis ngaji ini nanti kalau sholatnya jangan diundur-undur ya. Isya sampai menjelang subuh, maghribnya sudah mau kamat dia mau maghribnya ada lagi kalau sudah masih isya ya enggak Bu? Enggak ibu di sini enggak ya insyaallah ya. Iya. Tadi wajah-wajahnya wajah bersinar dengan air wudhu dan sholat yang luar biasa. Lanjut, apalagi amal mulanya. Nah, ibu berbuat baik kepada orang tua. Ibu ya, kita kalau yang sudah lansia rata-rata orang tuanya sudah nggak ada ya Bu ya. Nah, tapi kalau kita bisa yang masih hidup ya misalnya memang kalau orang tua yang sudah tua itu memang maaf ya Bu ya kadang-kadang ya agak rewel wajar ya Bu ya. Yang kadang-kadang diulang-ulang benar nggak Bu? Iya karena pengalaman ya Bu. Pengalaman ngurusin atau pengalaman diurusin Bu? Oh iya Masya Allah ya pengalaman mengurusin orang tua. Bu saya Allah pernah ibu saya untuk saya itu saat kampung orang tua saya meninggal itu masih diberi kesempatan datang ke Sumatera di Bengkulu ya Bu ya. Saya bersyukur sama Allah. Saya bisa tidak membayangkan kalau misalnya dapat kabar orang tua meninggal tanpa ada kita di situ.
Tapi sebelum meninggal ibu saya sakit, saya datang alhamdulillah ketika sakaratul mautnya sempat kita tampilkan bacakan Yasin. Itu juga dengan ayahanda ketika ada sakaratul mautnya sempat kita bacakan Yasin dan satu kebahagiaan tersendiri. Nah ibu ketika sebelum sakit, ya namanya orang sudah tua, ya. Jadi kan dimandiin, saya nggak malu namanya, mandiin orang tua sudah ini ibu ya, dimandiin. Kemudian lagi bedak katanya kan, lagi bedak. Jadi padahal kan bapak-bapak ya, maksudnya kan seharusnya masih pakai bedak kan, tapi kita pakai bedak. Kan ya namanya juga kan, kemudian pas mau pipis ya, iya kita akan mandi, udah pipis kan, udah pipis ya enggak, pakai pempes nggak mau dilepas, kenapa nama sakit, panas, udah nggak bu, sabar, ya nggak bu, ada orang nggak sabar masuk orang tua, mau jadi bapak mau pipis ya, tapi nggak mau pakai pempes. Iya. Ya ke kamar mandi. Iya. Boleh pegang kamar mandi. Sudah jalan kenangan bu. Benar-benar sebagai jalan kenangan di saya bu. Tapi ya bapak itu saya suka nangis ke Allah. Saya tidak terlalu banyak merawat ayahnya saya ya. Tapi saya bertekan sama Allah di sini. Bertekan sama Allah ya Allah. Kalau saya berbuat kebaikan, amal soleh, jadikan amal soleh saya itu mengalir ya Allah buat ayah dan ibu saya. Karena itulah ibu rasa bakti ya bu ya, karena apa, setiap amal soleh yang dilakukan oleh anak itu akan mengalir kepada orang tuanya, karena anak itu adalah hasil kerja keras orang tua. Dia yang menyekolahkan kita, saya menyekolahkan sampai S1 ayah saya, memang S2 suami saya menyekolahkan. Kemudian kami anak saudara ada 6 ya bu, yang sekolah kadi nafkah itu orang tua tak bu. Mungkin saya bilang sama Allah mungkin beliau agak lalai ibadahnya selagi masih hidup, mungkin karena sibuk mengurus kami, benar nggak bu? Sibuk mencari nafkah, belum lagi nanti ada yang sakit, belum lagi nanti pekerjaan yang banyak, itu nggak bu? Mohon ampun pada Allah, mungkin kami yang belum membuat mereka lalai. Kalau sekarang kami masih hidup, mereka sudah meninggal. Jadikanlah amal-amal soleh yang kami lakukan menjadi amal soleh orang tua kita yang sudah meninggal. Satu lagi ibu, seringlah membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran itu jadi perhiasan nanti di akhirat, dan nanti bisa jadi perhiasan buat orang tua kita. Apalagi kalau menghafalnya. Bacanya ibu-ibu di sini bu, saya berikrar nggak apa-apa, tadi baru ada ikrar sampai tadi waktu saya ajar. Ada yang sampai nggak apa-apa, tidak ada istilah terlambat. Terlambat itu kalau nggak mau sama sekali. Allah tuh lihat yang di akhir bukan di awal. Ada orang yang kadang sudah bagus tapi akhirnya jelek, ada nggak? Ada. Ibu udah datang ke sini udah bagus banget, udah belajar Iqra, udah baca Al-Quran, udah bagus banget. Ya, insya Allah ya. Jadi ibu-ibu ya, baca Al-Quran sebagai bakti kita juga kepada orang tua. Ya, kalau sudah meninggal, mengamalkan ayat Al-Quran, menghafal Al-Quran. Bahkan kalau orang menghafal Al-Quran itu akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Kemudian kalau tak ada kita, cucu-cucu kita ya insya Allah insya Allah ya, saja umroh yang cucu-cucu kita insya Allah yang jadi penghafal Al-Quran. Jadi kalau yang masih hidup bersabarlah. Belum makan, padahal udah makan, cerita sama tetangga. Tahu nggak, saya nggak dikasih makan tuh sama anak. Paling malu kan anaknya ya. Ada barusan makan nasi padang gimana? Cerita sama tetangga. Tetangga habis itu gosip kemana-mana. Itu orang tuanya nggak diurus, sampai minta makan sama tetangga. Padahal udah dikasih makan, ya nggak bu? Dia lupa kalau belum udah makan karena sudah tua, ya nggak bu? Bersabarlah. Kalau kata tetangga, bu, kalau beliau mengatakan belum makan, itu berarti sudah makan. Ibu jangan percaya langsung. Namanya juga orang tua, kadang sudah lupa. Ibu saya juga gitu. Ya, udah mak,
Jangan udah makan dulu, cuma tadi cuma nasi padang doang. Ya gitu, tapi karena sudah tua ya Bu ya. Nah Ibu, supaya kita nanti tua tidak merepotkan anak-anak kita, apalagi Bu Haji dia 76 nggak merepotin, kesini nggak diantar. Coba Bu Haji dari Bogor, dari Jawa nggak diantar, dari Bogor tuh naik kereta Bu, ke Tanah Abang tuh naik kereta dari Bogor, hujan-hujan datang itu kajian. Kemarin kita bicara masalah 20 macam hati, ya Bu Haji ya. Dan sekarang Bu Haji bicara masalah amal mingguan. Banyak nih ilmunya Bu Haji nih. Punya juga jamaah 50 orang di Bogor yang Haji ya. Nah Ibu ya, supaya kita nanti udah tua nggak pikun, nggak Alzheimer, maksudnya itu suka udah nggak lupa, makan lupa, ada udah makan, mau mandi, kalau udah mandi belum, sampai bilang udah mandi, kan gitu ya. Kalau kita ngotot dia marah, ngadu sama saya dituntut anak, dimarahi anak, nangis sendiri, bingung Ibu ya enggak? Bersabarlah kalau kita merawat orang tua. Nah supaya kita nanti Tuhan nggak begitu Bu, supaya kita nggak pikun, supaya kita nggak Alzheimer, apa Bu, perbanyak baca Al-Quran Bu, apa Bu? Perbanyak baca Al-Quran biar nggak pikun, biar nggak Alzheimer. Orang yang dekat dengan Al-Quran tuh ya Allah terjaga. Makanya Ibu jangan sampai Ibu tuh putus asa dari belajar Al-Quran. Tidak ada istilah Ibu putus asa. Setiap Jumat datang ada Ustazah Baka, Ustazah Dina, Ustazah Jumroh. Insya Allah nanti suatu saat nanti ada Ustazah Yani juga kesini. Jangan putus asa, ya Bu ya. Iya, semangat ya Bu ya. Iya. Jangan Bu, pagi tadi kan Jumat Mubarak, biasa ngantar-ngantar makanan ke janda. Umi, makasih ya makanannya. Tuh lagi ngapain asik banget. Umi tahu aja. Ini ngapain tuh pegang HP? Dia lagi drama Korea Umi. Ini enggak Umi? Ya Allah, tidak. Itu drama Koreanya sama Uminya. Ya Allah. Jadi ya namanya polos-polos ya. Ya, walaupun drama Korea hari Jumat, halo, baca akam belum, Umi, gitu kan. Nah gitu ya Bu ya. Nah jadi kalau kita sudah tua-tua jangan drama Korea lagi ya Bu. Ya, drama sesungguhnya, drama padang mahsyar. Iya, itu yang sesungguhnya. Drama padang mahsyar bagaimana dihisab, bagaimana nanti kitab ilin atau sijin, sebelah kanan apa sebelah kiri. Kita pilih sebelah kanan ya Bu. Bagaimana nanti titian siratal mustaqim, bagaimana di atasnya apa di bawahnya itu adalah neraka menuju surga. Nah itu yang harus kita pikirkan, itu yang harus kita rencanakan. Kita kadang untuk hidup dunia itu direncanain banyak, belum tentu semuanya selesai, belum tentu semuanya terrealisasi. Ada orang yang lagi bagus-bagus karirnya di dalam lift, sok meninggal. Ada kan? Ada lagi mimpin rapat, dia udah jadi pejabat, pimpinan, tegang, meninggal. Ada kemarin cerita yang waktu kita di UNJ ya Bu ya, yang baru satu ya. Beliau istrinya cerita Mas saya waktu ngisi kajian di sana, Bu, suami saya meninggal Bu, ya masa ada termasuk juga profesor Bu. Pas sekali ya. Jadi itu lagi di kantor di ruangan. Ya, jadi beliau bagian kemahasiswaan, mungkin sibuk ngurus mahasiswa ya Bu ya. Kemudian ada memang asam lambung ya, GERD ya, GERD-nya naik, asam lambungnya naik di sana ini. Kita nggak tahu Bu, yang namanya kematian tuh nggak nunggu harus kita sudah di masjid atau apa, tapi kondisikan kita dalam keadaan kita berbuat ya Bu ya. Jadi gitu, berbakti kepada orang tua dengan kita banyak melakukan amal soleh. Dan kalau kita nanti supaya tua nggak merepotkan anak-anak kita, interaksilah selalu dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu obat anti pikun. Ibu nggak usah beli obat di apotik anti pikun ya. Nah, Al-Quran aja obat segala obat. Ya Bu, iya obat segala obat. Karena apa? Stres darah tinggi, minum obat ini ya. Asam urat minum, itu semuanya di pikiran. Iya udah. Itu Al-Quran, pikiran itu diselesaikan Al-Quran. Karena dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Masya Allah. Lanjut, apa lagi amal unggulan harus kita lakukan? Berzikir ya.
Nah, berzikir di mana aja kita berzikir, jalan-jalan berzikir. Apalagi hari ini hari Jumat, nanti pas pagi hari ini apa Bu? Hari Jumat berbanyak salawat. Disunahkan banyak salawat. Baca surah Al-Kahfi hari Jumat, malam Jumat datang hari Jumat. Banyak zikir ya, banyak zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bilang sama Allah, ya Allah, ketika hamba panggil ke hadapan makin pulang padamu ya Allah, ringankan lisan ini ya Allah, ringankan lisan ini untuk mengucapkan kalimat tauhid. Apa Bu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita ingin diringankan lisan kita membaca kalimat tauhid. Benar ya Bu ya? Kenapa Bu? Apa kata Rasulullah? Semua umat itu masuk surga. Surga tubuh kampingnya masih luas. Gak perlu ngontrak, gak perlu bayar air pump, gak bayar listrik lagi, gak digusur-gusur lagi. Kata Rasulullah SAW, yang pengalaman digusur ini. Oh, di sini puncak sana Bu ya. Di surga gak digusur-gusur. Tapi apa kata Rasulullah? Semua umatku akan masuk surga bagi yang mau. Yang mau itu siapa? Yang mau mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Suruh sholat, suruh puasa, suruh ngaji, suruh zikir. Ingat Allah, hati menjadi tenang. Kalau ingat manusia hati jadi tenang gak Bu? Apalagi manusia jadi sumber masalahnya, tambah tenang gak Ibu? Ibu ada masalah sama suami. Ini ada suaminya Bu Siti nih Bu. Ada masalah nggak? Ada apa? Nah ya, insyaallah nih pasangan sakinah mawaddah warahmah ya Pak ya. Iya, pasangan sehidup sesurga ya Pak. Ini bapaknya ada di belakang ya. Ya ini suami siaga mendampingi istri yang lagi taklim. Ada jarak begini. Ibu ada datang ke suaminya di sini, enggak kan? Nah Bu Siti nih, the best ya. Suaminya mendampingi dengar ceramah dari belakang. Masya Allah ya. Nah itu ya Bu ya. Jadi kalau kita lihat tadi ya, kalau zikir itu tenang hati. Sepanjang apalagi kalau kita dalam perjalanan, dalam keadaan kendaraan, dalam keadaan naik angkot, naik kereta atau naik bis, banyak zikir. Ya, semakin banyak kita zikir, masya Allah, ingat nama Allah. Dan jangan lupa dalam keadaan safar itu Ibu banyak doa. Doa, ya Allah aku kirim Fatihah buat anakku yang lagi ujian. Boleh. Lagi dalam kita, misalnya lagi dagang di mall pakai sepeda, ya nggak apa-apa. Berdoa, gitu ya. Atau sambil misalnya kita naik kereta, kalau saya kan memang anggota kereta, anggota kereta ya. Ini sedih kereta kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Boleh Bu, dalam pada safar itu banyak berdoa. Jangan dalam pada safar itu main game. Saya pernah di kereta Bu, orang pegang HP semua Bu. Tapi yang pilihannya apa Bu? Game semua Bu. Yang ada, karena saya lihat gitu. Yang ada semua, yang kemudian yang game di sana. Iya, ada orang canggih-canggih sekarang main game ya. Padahal sebenarnya bisa dibikin untuk zikir ya Bu ya, menyebut nama Allah ya. Tapi mudah-mudahan saya yakin mungkin mereka juga zikirnya lebih baik dari kita, jangan suzon ya. Tapi intinya ibu-ibu sekalian, perbanyaklah zikir. Kalau kita banyak zikir kepada Allah, Allah akan jaga kita. Karena apa? Lisan kita basah dengan zikrullah. Nih sujud syukur ya. Nah, pas kita bicara masalah sujud syukur, belum sujud syukur kita udah dapat beras. Nah, pas banget. Pas poin sujud syukur kita dapat kiriman beras dari Majelis Syifa Al-Unfat UNJ. Bu, apapun ya, alhamdulillah semuanya kita bersyukur pada Allah ya Bu ya. Jadi Allah itu sangat sayang dengan kita. Allah itu maha baik dengan kita. Bu, kita kalau urusan dunia itu semuanya dihitung-hitung nggak Bu? Kita mau pipis saja dihitung-hitung nggak buka WC 5.000, 2.000, ya enggak? Ibu lagi bilang, datang ke rumah sakit beli oksigen 1 tabung 250.000. Ibu sekarang ibu nggak akan ini kan
Bayar kan? Gratis kan? Nah, sholat aja masih susah. Ya Allah, kebangetan. Ketaklim masih susah, baca Quran nggak mau. Cara apa lagi Allah itu harus negur kita? Semuanya sudah dikasih. Kalau udah masuk rumah sakit, mau tobat ya Allah. Jangan nunggu sakit dulu, nunggu sekaratul maut dulu, Bu. Taubat ya Allah. Nah, ini asalika husnul khatimah. Itu doa kita kalau kita meninggal. Allahumma jami taubatan nasuha qabla mau. Jadi ya mau saja. Bangka ada 3 doa ketika kita sujud. Kemarin diajarin nama saja bangka. Itu harus diulang-ulang. Ya Allahumma ini asalika husnul khatimah. Allahumma jami taubatan nasuha qabla mau. Ya muqallibal qulub Nabi ala kulli. Nah, Masya Allah Bu ya, itu 3 itu harus kita baca terus ketika kita lagi sujud terakhir ya Bu ya. Sujud syukur banyak kita bersyukur sama Allah. Orang-orang di Palestina nggak punya tempat, kita alhamdulillah bisa ngorok, bisa ngiler ya Bu. Ada ngiler enggak? Nah, ya kan. Banyak, kulitannya banyak, punya masalah banyak, punya ngiler banyak. Wih, siapa banget kayaknya. Nah, sekarang saya tanya, dari tadi masalah banyak, ngiler banyak, duit banyak Bu? Alhamdulillah, banyak juga. Masya Allah. Nah, jadi ibu tuh optimis. Saya paling senang sama ibu Cipinang ini, benar deh ya. Saya bisa tertawa lepas sama ibu. Bu, saya kalau di kampus nggak bisa begini Bu. Jangan imit Bu dosen. Iya, sama ibu lepas dari sini ya. Masya Allah. Ibu-ibu sekalian, sujud pokoknya apa-apa kita bersujud pada Allah. Kita ini betul-betul banyak dikasih sama Allah. Tapi saya nggak seperti orang-orang itu gitu. Jangan mandang rezeki itu rezeki orang. Dia bikin rumahnya besar, mungkin dia pekerjaannya banyak, nggak punya anak. Ya nggak Bu? Ada aja dia kurangnya. Atau misalnya dia punya anak, kemudian semuanya ada, tapi maaf, anaknya bermasalah, nafkah. Nah, ada kan masalah manusia. Jangan kita nggak di sini orang. Lihat apa yang ada di tangan kita. Di tangan kita syukur nggak kita sama Allah. Kalau kita lihat rezeki sama orang aja nanti ya takutnya kufur nikmat. Lanjut, apa amal belum berikutnya? Apa? Sholat Jumat bagi laki-laki ya Bu ya. Nah, bagi Pak Toha dengan istrinya Bu Siti itu sholat Jumat ya. Nah, jadi sholat Jumat itu memang luar biasa ya, apalagi kalau dia datangnya lebih awal sebelum khatib datang atau khatib naik ke mimbar ya. Itu khusus laki-laki Bu ya. Jadi yang terakhir, sabar dan syukur. Bu, ngomong sabar gampang banget ya, sabar, syukur. Padahal sebenarnya itu maknanya sangat luas ya. Memang bersabar itu berat, tapi kalau kita orang beriman, terus kita berusaha menjadi pribadi yang sabar. Karena kalau kita sabar, insya Allah tidak sia-sia. Pahala kesabaran itu tanpa batas. Kadang-kadang kita ngomong habis juga kesabaran. Bu, kalau habis Bu di pemalah ibu ya kan. HP aja kalau habis ibu cas. Jangan ibu bilang habis kesabaran. Iya, kalau habis kesabaran ambil air wudhu sholat. Habis kesabaran ambil air wudhu baca Quran. Cas itu hati, dia bisa sabar. HP aja dicas. Coba ibu kalau satu hari nggak ngecas HP, bingung. Mana ini? Charger mana? Ya enggak, Mbak. Coba kalau hatinya kering, hatinya lagi nggak dicas, lagi duduk mainin, atau lagi main, atau lagi marit, lagi sakit, atau lagi mati, hatinya lagi pupuk, ya itu nggak dicas bagaimana Bu? Nah, tapi di sini enggak, ibu dicas dan cuma datang ibu di sini. Ya, ada kajian, terus itu ada belajar Iqra dan juga ada belajar Al-Quran. Bersyukur tadi la in sakatum la tidak wa in kafartum. Nah, Masya Allah, pada pintar-pintar semua ya Bu ya. Nah, Ibu mungkin itulah yang bisa saya sampaikan karena sebentar lagi juga asalkan cepat waktunya ya. Karena kita nanti masih ada serah terima. Alhamdulillah sudah ada perwakilan dari UNJ. Nanti insya Allah Bu Yani nanti perwakilan dari UNJ yang akan memberikan simbolis kepada kita semua santunan
beras dari UNJ. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak dari Majelis Taklim UNJ, ya ibu-ibu donatur Majelis Taklim UNJ dan wakil oleh Ustazah Yani, dan terima kasih banyak juga ibu-ibu sudah bersama saya hari ini. Mohon maaf kalau ada kilaf kata, sikap yang kurang berkenan ya Bu ya. Saya banyak cakap, banyak bicara, kalau ada salah tolong dimaafkan lahir batin pada Allah Subhanahu ampun. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.